Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngedot, 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 ngedot. Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, bab 3143, peluang luar biasa. Bab 8016 sampai bab 8020, model AI tercanggih. Ketika He Yuanjiang mendengar kata-kata ini, otaknya meledak dalam sekejap. Dia telah berada di Wall Street selama bertahun-tahun. Saat bekerja di bank investasi, dia berinvestasi di sejumlah besar perusahaan teknologi inovatif dan membantu banyak perusahaan teknologi terdaftar di Nasdaq perkembangan di seluruh dunia. Popularitas AI belum pernah terjadi sebelumnya beberapa waktu lalu. Meskipun ia sudah lama meninggalkan dunia modal Ventura, ia tetap menaruh perhatian besar pada AI saat mengajar di Jinling. Dia tahu betul prospek penerapan seperti apa yang dimiliki model AI sebenarnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen benar-benar memiliki model AI yang dinanti-nantikan oleh semua perusahaan internet Tiongkok. Dia bertanya kepada Ye Chen dengan penuh semangat, "Ye Chen, dapatkah Rothschild membantu Anda menyelesaikan semua masalah perangkat lunak dan perangkat keras? Saat ini, kartu grafis berkekuatan komputasi tinggi sulit ditemukan. Banyak perusahaan dalam negeri mencoba mencari cara untuk memetakan dunia satu persatu. Belilah. Permintaan perangkat keras ini sangat besar." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak perlu khawatir tentang semua ini. Keluarga Rothschild akan membantu saya menyelesaikan semua masalah perangkat lunak dan perangkat keras. Dan mereka bahkan maju untuk membeli pusat data dari Microsoft. Diperkirakan begitu akan ada setengahnya. Ini akan resmi beroperasi dalam beberapa bulan." "Ya Tuhan," He Yuanjiang berseru, "ini benar-benar kejutan besar. Jika bisa diterapkan pada mobil, pasti akan ada banyak ruang untuk pengembangan." Saat dia berbicara, dia bertanya kepada Ye Chen, "Apakah Anda yakin keluarga Rothschild dapat memperoleh izin untuk penerapan AI ini di bidang otomotif?" Ye Chen berkata, "Masalahnya tidak besar. Saya bisa menyelesaikannya. Setidaknya, jika mereka tidak mau memberikan izin, kita masih bisa menengahi mereka. Paling buruk, kita bisa menggunakannya sendiri tanpa menggunakan nama mereka. Tapi kita tetap harus mengucapkan selamat kepada paman kita. Mari kita analisis seberapa besar nilai penerapan praktis AI di bidang otomotif." He Yuanjiang berkata, "Saya pribadi merasa bahwa nilai penerapan AI di bidang otomotif sangat tinggi, terutama dalam hal asisten AI, mengemudi dengan bantuan cerdas, dan penyesuaian dinamis status mobil. Asisten AI dapat dipahami seperti asisten suara masa kini. Namun, asisten suara membutuhkan biaya puluhan dolar untuk membeli speaker pintar kecil guna mencapai fungsi dasar, namun masih jauh dari menjadi asisten AI. Asisten suara mengharuskan Anda berbicara ini memberi perintah. Dan asisten AI mungkin tidak memerlukan Anda untuk berbicara. Dengan menganalisis kebiasaan mengemudi Anda, berdasarkan waktu Anda keluar, gaya pakaian, dan jumlah orang yang mengendarai mobil, itu dapat menentukan kemana Anda akan pergi dan apa yang akan Anda lakukan, dan secara langsung memberi Anda instruksi. Anda menyesuaikan suhu, tempat duduk, dan perencanaan rute serta navigasi yang sesuai. Ia juga dapat menganalisis ekspresi, pernapasan,
dan detak jantung Anda untuk menganalisis suasana hati Anda secara umum, jenis musik, AC, dan mode mengemudi apa yang Anda perlukan. Ia bahkan dapat mengobrol dengan Anda dan berbicara dengan Anda tentang bidang profesional Anda adalah elit bisnis. Maka, asisten AI Anda akan berinisiatif untuk mengobrol dengan Anda tentang berita bisnis terkini setiap hari saat Anda mengemudi, dan juga dapat memberi Anda wawasan uniknya sendiri. Ia dapat berdiskusi dengan Anda, membantu Anda belajar, menganalisis untukmu dan bahkan berdebat denganmu. Selain itu, jika AI dilibatkan dalam pelatihan mengemudi cerdas, dan AI menganalisis data jalan raya yang besar, hal ini pasti akan membuat mengemudi cerdas menjadi lebih cerdas, dan lebih aman, atau visi murni. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat jelas. Tetapi sistem mengemudi cerdas berbasis AI pasti akan lebih baik daripada solusi lainnya. Selain itu, kemampuan AI yang lebih besar adalah melakukan analisis mendetail terhadap data besar kami melalui kesadaran otonom yang kuat dan daya komputasi yang besar. Saat penjualan mobil terus meningkat, setiap pemilik mobil yang berkendara di jalan raya setiap hari akan menyediakan data besar yang berharga untuk database mengemudi cerdas. Dengan dukungan AI, data besar semacam ini memiliki ruang imajinasi yang besar. Jika saya berkendara melewati lokasi tertentu di jalan raya tertentu dan kendaraan mengalami benturan yang jelas, setelah sensor menangkap kelainan penyerapan guncangan, maka akan segera mengunggah data sensor dan gambar jalan yang diambil saat itu ke cloud secara nyata. Waktu, pusat pemrosesan, dan model AI dari pusat pemrosesan dapat menentukan dalam waktu yang sangat singkat bahwa ada beberapa kerusakan pada permukaan jalan di lokasi ini. Ini dapat segera menandai masalah pada peta presisi tinggi yang digunakan oleh kendaraan dan mengirimkannya secara real-time untuk kendaraan yang berada di dekatnya. Ketika pemilik mobil lain berkendara di dekat lokasi ini, komputer kendaraan akan dapat mengirimkan pengingat untuk memberitahu pihak lain bahwa ada gelombang besar di jalan di depan, dan seberapa disarankan untuk memperlambat agar bisa lewat dengan aman. Jika lebih pintar, komputer kendaraan kita mungkin akan membuat penilaian langsung ketika mobil saya mendekati permukaan jalan yang tidak normal, mengingatkan saya untuk memperlambat, dan pada saat yang sama mengunggah situasi tersebut ke cloud untuk mengingatkan semua kendaraan yang lewat di sini untuk memperlambat. Jika saya berkendara melalui ruas jalan raya dan jalur kiri ruas jalan raya ini ditutup untuk pemeliharaan, kendaraan saya akan mengunggah situasi tersebut secepatnya sambil menghindarinya. Setelah beberapa detik, ia akan melaporkan situasinya ke belakang. Jika pemeliharaan selesai beberapa jam kemudian dan kendaraan kami yang lain lewat, AI akan menemukan bahwa jalan tersebut telah dibuka blokirnya ketika membandingkan informasi cloud dan informasi jalan real-time, dan akan segera mengunggahnya ke cloud sehingga kendaraan berikut tidak akan menerima pengingat tentang pemeliharaan jalan. Jika daya komputasi kita cukup kuat, meskipun ada benda asing berserakan di jalur tertentu pada ruas jalan tertentu, kita dapat memperingatkan kendaraan di belakang dalam beberapa detik, dan bahkan membiarkan sistem mengemudi cerdas secara langsung membantu kendaraan di belakang berubah jalur untuk menghindarinya. Maka kendaraan kita dapat menghindari kecelakaan lalu lintas.
Jika terdapat cukup data besar di jalan raya, ketika pengguna menggunakan kendaraan kami untuk mengemudi secara mandiri, mereka akan menemukan bahwa kendaraan kami dapat secara mandiri meramalkan banyak kondisi jalan dan menyesuaikan cara mengemudi kendaraan secara mandiri akan jauh melebihi rekan-rekan mereka. He Yuanjiang banyak berbicara, dan akhirnya melanjutkan dengan kegembiraan yang tak terkendali. Singkatnya, saya pribadi merasa bahwa AI memiliki kemungkinan penerapan yang tidak terbatas di bidang otomotif. Hanya saja kita tidak dapat memikirkannya, dan AI tidak dapat melakukannya. Jika benda ini benar-benar dapat dimanfaatkan, menggunakannya akan menjadi raja mutlak di bidang energi baru. Orang tua di samping tersenyum dan bertanya, "Profesor He, lihat, Anjia dan Chener akan menyiapkan panggung untuk Anda. Mereka tidak hanya dapat menyediakan perangkat keras dan landasan keuangan terbaik, tetapi bahkan model AI terbaik pun dapat terintegrasi ke dalamnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Dengan semangat yang begitu tinggi, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar karir besar yang Anda impikan?" He Yuanjiang juga sedikit bersemangat saat ini. Ia pun mulai mengkaji ulang ajakan dari keluargaan. Memang benar, seperti yang dikatakan orang tua itu, kesempatan seperti ini sungguh langka. Ibarat seorang penyanyi, jika Anda memiliki kesempatan untuk menyanyikan sebuah lagu dengan perlengkapan dan panggung papan atas dunia, selama Anda adalah penyanyi yang benar-benar suka menyanyi, Anda tidak akan pernah menolak. Saya telah mempelajari energi baru sejak lama, hampir sejak Tesla membuat mobil pertamanya. Antusiasme saya terhadap energi baru melampaui orang biasa. Dan saya memiliki banyak ide dan ambisi sendiri. Tetapi saya pernah mengajar di sekolah sebelumnya. Dan saya hampir tidak pernah menyangka bahwa ambisi saya ini akan mempunyai peluang untuk terwujud. Namun saat ini, bukankah ini merupakan peluang bagus yang dibuat khusus untuk Anda sendiri? Melihat He Yuanjiang jelas-jelas terharu, Ye Chen segera berkata kepada An Kaifeng, paman kedua, Profesor He akan segera menikah. Setelah menikah, dia mungkin tidak ingin sering berpisah dengan kekasihnya. Mungkinkah kita menjodohkannya markas masa depan kita di Jinling? Seorang Kaifeng berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja tidak ada masalah. Karena keluarga An telah kembali secara terbuka ke Tiongkok, dan hubungan pernikahan antara kami dan keluarga Ye juga sangat jelas bagi semua orang, akan lebih baik bagi keluarga An dan keluarga Ye untuk bersama-sama berinvestasi di sebuah perusahaan. Kantor pusatnya akan berlokasi di Jinling, dan kemudian aset Gaoheng akan digabungkan ke dalam nama perusahaan ini. Karena itu, An Kaifeng berkata kepada He Yuanjiang, ngomong-ngomong, Profesor He, jalur produksi Gaoheng ada di provinsi ini. Jaraknya hanya lebih dari 200 km dari Jinling. Hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam berkendara. Jika Anda bergabung dengan kami, Anda biasanya akan bekerja di kantor Jinling, tidak terlalu merepotkan untuk pergi ke jalur produksi sesekali. Dan menurut saya jalur produksi Gaoheng saat ini, tingkat teknologi dan otomatisasi jelas tertinggal dibandingkan dengan Remi, dan peningkatan sangat penting. Karena kami jika kantor pusatnya berada di Jinling, maka kami cukup memperoleh tanah dan berinvestasi dalam membangun basis produksi canggih di Jinling.
tidak akan butuh waktu lama bagi Gigafactory Tesla di China untuk memulai pembangunan dan memulai produksi pada tahun yang sama. Dengan kecepatan ini, saya yakin kami bisa. Anda juga bisa melakukannya di Jinling. He Yuanjiang bertanya dengan kaget. Apakah kita benar-benar akan membangun pabrik super di Jinling? Seorang Kaifeng berkata sambil tersenyum. Pabrik super Tesla di China. Investasi tahap pertama kurang dari 20 miliar yuan. Kami langsung menginvestasikan 50 miliar yuan. Kami akan melakukannya dengan suara besar. Setelah itu, dia bertanya pada Ye Chen, "Chener, bagaimana menurutmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Karena ini adalah usaha patungan antara keluarga An dan keluarga Ye, mari kita dapatkan uang tunai 20 miliar dolar AS sebagai investasi tahap pertama. Sambil mendirikan kantor pusat dan tim di Jinling, kita juga akan mendapatkan tanah untuk membangun gedung kantor dan basis produksi kami sendiri. Sinkronisasi." Setelah itu, dia bertanya kepada He Yuanjiang, "Apa pendapat Paman He?" He Yuanjiang berkata tanpa sadar, "Saya rasa pabrik itu tidak perlu dibangun di Jinling." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?" He Yuanjiang berkata, "Jinling bukanlah kota pesisir. Jika mobil kita ingin dijual ke seluruh dunia di masa depan, mobil tersebut harus dikirim ke seluruh belahan dunia dengan kapal ro-ro di pelabuhan. Jika kita mengangkut kendaraan lengkap dalam jumlah besar dari kota-kota pedalaman ke pelabuhan, biaya transportasi akan terlalu tinggi, dan efisiensinya juga sangat berkurang. Lebih baik berinvestasi langsung di kota-kota pesisir. Yang terbaik adalah mendapatkan tanah di sebelah pelabuhan, sehingga mobil kami dapat dikirim langsung ke kapal setelah keluar dari jalur produksi. Gigafactory Tesla terletak jauh dari pantai, hanya berjarak 2 kilometer. Ketika Ye Chen mendengar bahwa dia menggunakan kata "kami", dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Paman He, saya telah tinggal di Jinling selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan terhadap tempat ini. Dengan begitu besar investasi, keegoisan pribadi saya tentu saja. Saya berharap itu akan berlokasi di Jinling. Jadi saya akan membuat keputusan untuk semua orang dan memilih Jinling sebagai pabrik super pertama kami. Bagaimanapun, kita harus memulai dari pasar domestik terlebih dahulu. Meskipun Jinling tidak dekat dengan laut, transportasi darat dan kereta api sangat nyaman, dan pelayaran di Sungai Yangtze juga sangat nyaman. Sangat nyaman untuk membuat mobil di sini, dan mengirimkannya ke seluruh negeri. Saat kita berada di China untuk mendapatkan pijakan, Gigafactory kedua akan berlokasi tepat di tepi laut dan di sebelah pelabuhan, seperti Tesla. Bersambung.